Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United didampingi dengan Maido Junior. Wah, ya, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke berita yang pertama. Manchester United mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk Martin Hjulmand. Namun Sporting Lisbon menuntut setidaknya 50 juta euro untuk gelandang tersebut. Oke, sebetulnya kalau kita bicara terkait penambahan baru di lini tengah, ini memang sangat dibutuhkan teman-teman. Iya, memang butuh ya. Tapi ya, kebutuhan utama saat ini memang prioritasnya masih di striker. Nah, baru setelah mendatangkan striker, kemungkinan manajemen akan mendatangkan gelandang baru. Kalau kita lihat situasi saat ini, memang kemungkinannya masih ada, tapi tergantung penjualan pemain di Manchester United. Sekarang kalau kita lihat incaran Manchester United, yaitu Martin Hjulmand, ini sebetulnya posisi aslinya dia kan gelandang bertahan. Bisa juga diplot sebagai gelandang tengah, dan Amorim sudah sangat paham karakter dari Hjulmand ini seperti apa karena dia mantan anak asuhnya ketika masih menjadi pelatih Sporting Lisbon. Usianya 26 tahun, asal Denmark. Ini bisa jadi solusi baru di lini tengah Manchester United mengingat secara performa dia juga sangat stabil di 2 musim terakhir bersama Sporting Lisbon. Nah, menariknya adalah selain Martin Hjulmand, sebetulnya kalau kita telaah lebih jauh, ada 3 nama yang menurutku bisa menjadi kandidat penting untuk didatangkan ke Manchester United. Oke lah, yang pertama Martin Hjulmand ini. Lalu yang kedua ada Carlos Baleba dari Brighton. Dan yang ketiga ada Javi Guerra dari Valencia. Nah, ketiga nama ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang pertama kita akan coba lihat secara statistik dari masing-masing pemain ini. Di sini bisa kita lihat untuk Hjulmand itu lebih unggul dari passing ke depan. Nah, jadi passing-passing di sepertiga akhir dia secara persentase lebih diunggulkan dan duel-duelnya lebih sering persentasenya dimenangkan oleh Hjulmand. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya Hjulmand sebagai gelandang bertahan itu memang sangat bagus. Sedangkan kalau kita lihat Carlos Baleba, ya ini dia unggul di pembawaan bola dan memenangkan possession. Nah, dia justru bagusnya di situ. Hampir sama dengan Javi Guerra untuk pembawaan bolanya. Tapi Javi Guerra ini sangat bagus di umpan-umpan kunci. Dari statistik tersebut itu sudah bisa menunjukkan bahwasanya kalau Manchester United membutuhkan penambahan dari aspek bertahan, ya Martin Hjulmand ini opsi yang sangat bagus. Tapi sebetulnya di Manchester United itu sudah ada Manuel Ugarte yang mengisi pos tersebut. Nah, sedangkan kalau kita lihat performa dari Manuel Ugarte itu sudah mulai ada progres di musim ini. Meskipun hanya sebatas pramusim ya, tapi kalau aku melihat di musim berikutnya, Manuel Ugarte ini akan mendapatkan peran yang lebih banyak di Manchester United karena Casemiro secara performa pasti sudah menurun dan Manuel Ugarte akan mendapatkan satu tempat di lini tengah. Terus kalau kita lihat Carlos Baleba, nah Carlos Baleba bersama Brighton ini kan menurutku yang sangat bagus itu aksi bertahannya juga bagus dan visinya ya untuk memberikan umpan-umpan ke depan itu sangat bagus untuk Carlos Baleba. Jadi pembawaan bolanya juga sangat bagus,
first touch-nya ketika dia memenangkan duel-duel terus langsung dikasih ke rekan setimnya, itu yang sangat diunggulkan dari Carlos Baleba. Bagaimana dia melakukan duel-duel darat maupun duel udara, itu yang menjadi keunggulan dari Carlos Baleba. Sedangkan opsi terakhir yaitu Javi Guerra, ini yang menurutku salah satu paket komplit lini tengah. Menurutku ini salah satu paket komplit dari atribut yang dimiliki oleh Javi Guerra, karena secara posisi dia bisa mengisi gelandang bertahan, gelandang tengah, attacking midfielder, atau bahkan striker. Dan itu terbukti dari dua nama sebelumnya. Javi Guerra termasuk pemain yang paling bagus dalam memberikan umpan kunci. Dan sangat terlihat ketika berada di sepertiga akhir, dia sering menciptakan peluang-peluang yang berbahaya bagi pihak lawan. Meskipun beberapa peluangnya belum bisa dikonversi menjadi gol, tapi di sini mengindikasikan perannya di sepertiga akhir itu lebih bagus. Dan atas dasar itulah Javi Guerra digadang-gadang sebagai suksesor dari Bruno Fernandes. Nah, kembali lagi teman-teman, dari tiga nama ini, ya kira-kira siapa yang akan didatangkan ke Manchester United, itu masih belum bisa dipastikan. Karena apa? Karena prioritas utama saat ini memang masih striker. Tapi kalau kebutuhan striker sudah terpenuhi, entah Oli Watkins, entah Benjamin Sesko, baru penambahan di lini tengah akan menjadi prioritas berikutnya. Nah, dari tiga nama ini, harusnya salah satu bisa didatangkan ke Manchester United. Martin Hjulmand oke lah, bagus dari aspek bertahannya, tapi kita sudah memiliki Manuel Ugarte dan usianya juga 26 tahun. Lalu dia belum terbukti di EPL karena bermain bersama Sporting Lisbon, dan harganya juga cukup tinggi ya, 50 juta euro untuk pemain yang bukan dari Premier League akan menjadi pertimbangan tersendiri. Terus yang kedua ada Carlos Baleba. Kalau kita bicara soal Brighton, harga yang diminta pasti akan sangat tinggi, bisa 50 juta ke atas untuk pemain yang bermain di klub Premier League. Tapi dia sudah terbukti bisa beradaptasi dengan intensitas Premier League. Terus usianya juga masih muda, 21 tahun. Jangan nak, jangan mundur-mundur. Miring bisa kameranya. Nah, tapi ya untuk Baleba ini kekurangannya adalah harganya pasti akan lebih mahal, dan Brighton nggak mungkin melepas pemain ini dengan mudah. Nah, yang terakhir ini menurutku opsi paling memungkinkan Javi Guerra ini. Dia sudah tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Dia tidak mau memperpanjang kontraknya bersama Valencia. Dan secara performa, dia yang paling menonjol menurutku. Karena usianya masih muda, belum terlihat semua potensinya, tapi di beberapa tahun mendatang kalau dia bisa dipoles dengan maksimal, dia pasti berada di level tertingginya bersama Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United bersedia menerima harga yang lebih rendah untuk Jadon Sancho, antara 15 sampai 17 juta pound sterling. Ya, kalau kita bicara soal Sancho ini, kok sampai sekarang nggak laku-laku ya? Gimana ini? Sulit sekali. Kemarin sempat ada rumor ke Juventus, tapi sempat terhenti karena Juventus baru saja mempermanenkan Conceição ya, pemain asal Portugal, dan kondisi keuangan sangat terbatas, jadi dia perlu melakukan penjualan pemain dulu baru bisa mendatangkan Jadon Sancho. Ini sampai diobrol loh harganya. Kayak orang jualan di TP pagi lur ya, benar-benar cuci gudang gitu loh. Jangan jatuh nanti kalau sini loh. Duduk sini aja, jangan megang kamera, bahaya kamu, kameranya jatuh, nangis papa. Kayak nggak video mana ya, ibarat Sancho ini kayak barang dagangan yang dijual di TP pagi gitu loh, diobral wis sementing ono sing tuku dol murah ae, saking elek barangnya, saking gak jelas sih gitu loh.
Dulu dibeli sekitar 80 jutaan, sekarang dijual 15 juta. Aduh, udah sekarang Sancho ini kayak nggak mikir sepak bola gitu loh. Bener-bener nggak mikir gimana caranya tetap berkarir di dunia sepak bola, tampil di Piala Dunia, gak mikir deh. Yang penting apa? Oleh gaji teko Manchester United. Benar-benar benalu pemain ini, sumpah. Hah. Dan kabarnya kan Borussia Dortmund kembali menjalin kontak dengan kubu Jadon Sancho dan sang pemain terbuka untuk kembali bermain bersama Borussia Dortmund. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting terjual gitu loh. Wis siapapun klubnya ngono. Meskipun main Sleman ngono ya gak apa-apa. Ya turun nah, turun nah, turun nah, turun nah. Turun nah. Gak bisa turun ya. Gak bisa turun. Oh no ahe. Ya wis lah, yang penting Sancho harus segera terjual wes itu. Nggak ada komentar lain. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Altay Bayindir harus meninggalkan Manchester United terlebih dahulu jika manajemen klub ingin mendatangkan kiper baru. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya kiper ini masih belum menjadi prioritas klub karena kondisinya sekarang sudah ada 3 kiper di tim utama. Jadi kalau ingin mendatangkan kiper baru, salah satu tukang terlebih dahulu. Maka dari itu pihak manajemen sudah tidak tertarik untuk mendatangkan Emiliano Martinez. Dan nama-nama opsi lain seperti Sean Lamens dari Royal Antwerp itu juga sedang dibicarakan tapi belum ada langkah konkret. Intinya kalau Altay Bayindir atau Andre Onana belum meninggalkan Manchester United, kemungkinan untuk mendatangkan kiper baru akan sangat kecil. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.